warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dari SMK Negeri 9 Jakarta. Saat ini saya tercatat menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Bisnis dan Pemasaran, kelas B2, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembuatan video praktik pembelajaran untuk keperluan ujuk kinerja. Adapun saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, metode Gallery Wall, dengan materi kompetensi dasar 3.9, yaitu menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial, dan kompetensi dasar 3.9, membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ini Baik, Pak. hadir semuanya. Hadir. Dulu buat semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita rapikan dulu kondisi kerapihannya dari pakaian, rambutnya, kemudian sampah yang ada di lingkungan mejanya. Sudah rapi ya? Sudah. Sekarang kita lanjut untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita kemudian hari. Kemudian pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, silakan ini pimpin doa kita pada hari ini. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Randy sudah pimpin doa kita pada hari ini. Ya, silakan anak-anak semua berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Ya, silakan anak-anak duduk kembali ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat baik dan penuh semangat. Semoga pembelajaran hari ini bisa semangat terus sampai pembelajaran akhir. Sekarang kita lanjutkan untuk mereview materi terlebih dahulu. Kira-kira ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Ayo. Menyebutkan beberapa tujuan dari pemasaran media sosial. Yang pertama itu ada brand awareness, kedua itu ada community engagement, yang ketiga itu ada kontribusi, keempat leads or self generation, yang kelima ataupun yang terakhir ada customer support. Sekian, terima kasih. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan? Ya, Pak. Oke, silakan Madila. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari Brandberes. Brandberes bermanfaat untuk pengembangan fitur dan keunggulan produk yang berkaitan dengan brand atau merek. Jenis konten Brandberes yang pertama ada keunggulan kompetitif dari brand, merek, dan produk. Yang kedua ada diferensiasi dari brand, merek, dan produk. Dan yang terakhir ada spesifikasi, manfaat, dan tujuan produk. Oke, terima kasih Fadila untuk informasinya. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Rido. Di sini saya akan menjelaskan tentang leads atau sales generation, yaitu berfungsi untuk mengomunikasikan pesan dengan bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Misalnya itu ada dua, yaitu promosi atau diskon, dan yang kedua itu testimoni. Iya, terima kasih Rido sudah memberikan informasinya. Ya, ada yang mau menambahkan lagi atau cukup? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai KD 3.9, yaitu adalah menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial dan membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan konsep AIDA dalam konten pemasaran media sosial dengan benar.
Kemudian peserta didik dapat menggunakan konsep AIDA dalam konten pemasaran media sosial dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat membuat rencana konten pemasaran media sosial menggunakan konsep AIDA dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat desain konten pemasaran media sosial menggunakan konsep AIDA dengan baik dan kreatif. Ya, adapun pembelajaran hari ini dengan menggunakan project based learning. Jadi nanti anak-anak akan membuat sebuah project terkait dengan rencana konten pemasaran media sosial dan membuat desain kontennya. Kemudian nanti anak-anak akan melakukan pameran secara sederhana melalui Google Spreadsheet. Dan diharapkan nanti dari kelompok lain untuk memberikan komentar dari hasil pekerjaan kelompok lain. Ya, bisa dipahami ya? Oke, sudah siap? Nah, informasi yang pertama saya akan memberikan informasi dari beberapa sumber ya. Salah satunya dari Ridandi Bintang Pamungkas. Dia selaku SEO Content Editor di Niaga Hoster mengatakan bahwa rumus ampuh meningkatkan penjualan dengan menggunakan konsep AIDA. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu konsep AIDA? Yang kedua, bagaimana penerapannya dalam pemasaran menggunakan media sosial? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuatnya? Oke, baik. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk melakukan literasi secara digital. Ya, saya sudah memberikan informasi terkait dengan video pembelajaran maupun bahan ajar yang sudah saya upload di Google Classroom maupun di WhatsApp. Silakan boleh dibuka. Saya akan berikan waktu 10 menit ke depan ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan bersama. Ya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan dimulai. Semua? Sudah, Pak. Ya, jika sudah selesai, baik. Sekarang kita lanjut untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah didapat dari hasil literasi digital tadi ya. Baik, kira-kira ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, silakan Rimba. Jadi dari hasil literasi yang saya lakukan dari beberapa sumber, saya dapat menyimpulkan bahwa apa itu konsep AIDA. Konsep AIDA sendiri itu yang pertama ada attention, di mana attention ini konten yang dibuat itu harus bisa menarik perhatian audiens. Dan yang kedua itu ada interest, di mana interest ini bisa membangkitkan minat audiens. Dan yang ketiga ada desire, di mana desire ini merupakan konten di mana kita harus mendorong konsumen agar yakin terhadap produk ataupun layanan. Yang terakhir adalah action, di mana kita harus mengarahkan konsumen agar bisa melakukan suatu tindakan. Oke, terima kasih untuk Rimba. Kita kasih aplaus dulu. Ya, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi terkait dengan informasi yang sudah disampaikan Rimba barusan? Oke, silakan Burhan. Yang berikutnya, untuk penerapan AIDA sendiri Ya. bisa diterapkan melalui 3 cara. Pertama ada melalui segi foto, 2 carousel, 3 video. Oke, ada 3. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Burhan. Ya, kemudian ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan Alif.
Konsep AIDA terdiri atas attention yang dimana konten harus menarik perhatian. Attention ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama, konten harus menampilkan visual yang mempresentasikan keinginan dari buyer. Yang kedua, harus memberikan problem dan solusi keinginan dari buyer. Oke, terima kasih untuk Alif. Kita kasih applause dulu. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan Cynthia. Di sini saya akan menambahkan mengenai konsep AIDA yang kedua yang di mana konten itu harus membangkitkan minat pembeli dan yang sebenarnya terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah informasi atau fakta permasalahan. Yang kedua adalah statistik tingginya permasalahan. Yang ketiga itu adalah contoh kasus. Yang keempat kondisi ideal atau kondisi sebaiknya, dan yang kelima itu adalah alasan sebab harus memiliki kondisi sebaliknya. Oke, terima kasih Cynthia. Kita kasih applause lagi. Ya, ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Saya Pak. Oke, silakan Randy. Selanjutnya ada desire, yaitu konten harus mendorong agar audiens yakin akan produk dan layanan. Kita juga bisa menawarkan produk sebagai solusi, serta membuat buyer menginginkan produknya dengan merincikan benefit, manfaat, serta testimoni. Oke, luar biasa. Kita kasih applause lagi untuk Randy. Ya, ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Oke, silakan Rian. Dan yang terakhir itu ada audiens, atau konten harus mendorong audiens untuk bertindak. Contohnya itu seperti membeli produk, like, comment, share, menelepon, dan juga mengirim pesan. Oke, terima kasih untuk Rian. Kita kasih applause lagi. Ya baik, tadi ditutup sama Rian ya. Dari attention, kemudian ada interest, desire, dan action. Nah, desire ini adalah salah satu kuncinya, mendorong audiens atau calon customer untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dari konten tersebut. Oke, sekarang kita review sedikit terkait dengan materinya. Kalau dilihat di sini, AIDA adalah tahapan kognitif di mana calon pembeli menjadi pembeli dalam praktik konten marketing. Ya, kemudian ini ada beberapa contohnya ya. Ini bisa dilihat ya. Ini iklan dari mana? Tokopedia ya. Ini salah satu konten jilbab pakaian muslimah. Nah, adapun formatnya di sini baru hanya ada 2 saja, ada carousel dan ini carousel ya, carousel yang ini ya. Dan ini adalah single picture. Yang satu lagi ada apa? Kira-kira? Video, betul ya. Ada video, ada formatnya ada 3 di media sosial. Kecenderungannya ya, ada carousel, single picture, dan video. Nah, ini salah satu contoh penerapan AIDA. Ya, kalau di single picture kita bisa lihat di sini headline atau attention-nya, kemudian di sini ada interest-nya, dan desire-nya di sini ada kode promo dan action-nya. Cek Tokopedia sekarang di sini. Kalau kita bisa lihat call to action itu ada warna yang sedikit berbeda ya, betul nggak sih? Iya. Warnanya lebih menonjol dibandingkan yang lain. Ya. Hijau, kuning, oranye sendiri. Tuh. Kemudian di sini ada yang carousel. Carousel di sini ada dari 1 sampai dengan yang terakhir. Itu bisa disesuaikan komposisinya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ya, ini juga sama ya. Ini sebenarnya video dari Samsung. Ya, cuma di sini yang masuk ke dalam konten AIDA-nya itu ada di mana nih? Nih ya, ada di captionnya. Captionnya bisa kita lihat seperti ini. Tensionnya ini ya, menggunakan video hasil dari Galaxy S21 untuk menarik daya tarik calon pembeli melihat konten video yang disajikan. Jadi secara generalnya ini videonya adalah menggambarkan penggunaan handphone dari Samsung S21 dan digunakan itu karena di sini adalah yang dibangun adalah Epic baterai for Epic Days. Jadi kameranya itu bisa digunakan dari jam berapa sampai jam berapa full gitu, dari pagi siang malam digambarkannya seperti itu. Ya baik, kita lanjut lagi.
ke interestnya ya. Di sini interestnya meningkatkan ketahanan baterai hingga 5000 mAh. Nah, berarti manfaatnya ya. Di sini untuk desire-nya pakai harga penetapan harga 99. Kemudian yang terakhir ada action. Actionnya apa nih? Get free ya, get free Samsung Air Purifier. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh lagi. Ya, tadi kalian sudah lihat ini ya di materi ini ya. Nah, secara umum tadi sudah dibahas semuanya dari attention, kemudian ada interest ya, desire, dan yang terakhir adalah action. Tadi sudah disampaikan semua informasinya bahwa kalau di konten attention harus ada apa nih? Kebutuhan atau keinginan buyer. Ya, jadi memberikan apa yang dibutuhkan buyer persona kita terkait dengan bisnis kita. Adapun yang kedua, attention itu bisa kita sajikan berupa problem dan solusinya, gitu, sehingga dapat membuat mereka merasa itu dia banget atau saya banget gitu. Nah, kemudian yang interest di sini ya, di interest di sini harus mempertahankan juga membangkitkan minat pembeli, buat mereka sadar dengan besarnya masalah mereka. Nah, kita bisa menambahkan informasi dari beberapa indikator. Salah satunya ada informasi atau fakta, kemudian ada statistik, kemudian ada studi kasus, ada kondisi idealnya seperti apa, ataupun yang terakhir alasannya kenapa harus melakukan hal tersebut gitu. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini contohnya. Tuh, ini ada waktu Anda sangat berharga. Jadi visualisasinya tuh menggambarkan dia tuh sedang capek, letih gitu. Karena kita ingin membangun apa? Sadar dengan besarnya masalah mereka. Kemudian yang desire ya. Kalau di mana-mana biasanya desire itu pakai testimoni. Tuh, testimoni sebanyak-banyaknya ditampilkan supaya bisa mendorong audiens itu percaya benar-benar dengan produk kita atau brand kita. Ya, yang terakhir, salah satu contohnya seperti ini ya. Kita harus menawarkan tindakannya. Tindakannya harus bisa berupa membeli produk, mendaftar, membuat akun, mendownload, mengirim email, telepon atau pesan by chat atau ke traffic yang lain. Nah, ini jika digabungkan, ini bisa menjadi salah satu contoh konten yang carousel ya, masuk ke carousel. Nah, di sini ada runtutannya. Ya, kemudian kita masuk ke konten pilar ya, atau di rencana konten. Nah, untuk itu saya persilakan dulu anak-anak untuk melakukan literasi juga terkait dengan rencana konten maupun dengan pembuatan konten. Silakan, saya berikan waktu 5 menit untuk melakukan literasi secara digital. Ya, silakan. Baik, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Ya, baik, kalau begitu kita lanjut untuk berdiskusi ya terkait dengan rencana konten dan pembuatan desain konten. Oke, saya persilakan yang ingin mendiskusikan dan mengungkapkan pendapatnya. Silakan. Ya. Dalam membuat rencana konten harus terdapat yang pertama rencana posting, rencana visual atau gambar, rencana judul konten atau lain, rencana caption, atau rencana pesan. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus dulu. Ya, baik, kira-kira ada yang ingin menambahkan lagi terkait dengan informasi tersebut? Silakan, Mbak.
Jadi dari hasil interaksi saya juga, saya dapat mengetahui bahwa dalam membuat desain konten di Canva itu kita dapat menambahkan web dari sumber lain, seperti contohnya kita menambahkan web dari sumber kritik. Oke, terima kasih Rimba. Kita kasih aplaus dulu. Ya betul ya. Tadi yang disampaikan siapa tadi yang? Desi dan Rimba. Nah, ada di dalam rencana konten itu salah satunya ada visual kontennya, ada pesan utamanya atau kata kuncinya, kemudian ada caption, ada hashtag, call to action, dan campaign kampanye seperti apa. Kemudian untuk yang tadi Rimba sampaikan bahwa di membuat desain konten itu ternyata kita bisa ambil materi dari sumber yang lain. Kalau misalkan kita mengambil dari Canva, kadang ada yang berbayar ya. Jadi kita bisa ambil dari informasi atau gambar, salah satunya contohnya dari Freepik atau dari Shutterstock atau yang lain sebagainya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke proyek kelompok ya. Silakan bisa dilihat di sini. Jadi nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya membagi tanggung jawab ya dari pembuatan rencana proyek dan kemudian pembuatan desain kontennya. Nah, jika sudah dibuat desain konten dan rencana proyeknya, kemudian nanti anak-anak akan melakukan pameran hasil pembuatan desain konten dengan upload pada format kerja di Google Drive ya. Nanti dari kelompok lain harus memberikan tanggapannya. Di situ sudah saya berikan kolom komentarnya. Silakan berikan komentarnya terhadap kelompok lain. Boleh dengan kritik, boleh juga dengan saran. Ya, baik. Dan yang terakhir, jika sudah diberikan komentar, nanti akan saya berikan waktu 5 menit per masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas ya. Oke, bisa dipahami arahannya? Saya. Sekarang kita lanjut ke rencana jadwal proyek. Nah, di sini ada beberapa kegiatan ya. Tadi sudah saya sampaikan, perancangan, pelaksanaan proyek, dan presentasi. Untuk perencanaan itu waktunya 5 menit. Silakan bagi-bagi penanggung jawab pekerjaannya di kelompok masing-masing. Kemudian membuat rencana proyek, membuat rencana konten, membuat desain konten, waktunya 40 menit. Dan yang terakhir, melakukan pengujian hasil dengan 20 menit ya, dibagi dengan semua kelompok. Jadi kurang maksimal masing-masing kelompok kurang lebih sekitar 5 menit. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, jika sudah bisa dipahami, silakan kerjakan proyek tersebut dengan baik dan dengan penuh semangat. Oke, silakan dimulai. Perencanaan konten dan pembuatan desain kontennya? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita lanjutkan untuk menguji hasil ya. Jadi nanti anak-anak akan maju 1 sampai dengan 2 anak aja ke depan untuk mempresentasikan hasil dari rencana dan desain kontennya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap. Baik, kita mulai dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil desain dari konten yang telah kami buat berdasarkan konsep AIDA. Perkenalkan, nama saya Randy. Nama saya Fadila. Baik, yang pertama, kami menggunakan single picture sebagai format konten dan desain kami dengan fungsi tujuan, leads, atau sales generation.
Dan jenis konten yang kami gunakan adalah brand awareness dan diskon. Bisa lihat seperti ini desain yang telah kami buat. Selanjutnya ada key message. Yang kami gunakan yaitu lengkapkan bibir kamu dengan nyaman setiap hari menggunakan Creamette dari Emina ya Besti. Captionnya di sini kita menggunakan halo Besti, siapa nih yang mau pakai lip cream tapi takut bibirnya kering? Santai Besti, Creamette Emina cocok untuk kamu karena mengandung vitamin E yang dapat melembabkan bibir. Sekarang sudah tersedia loh di 9 Asia ID. Hashtagnya kita pakai cream to your skin sama lip Besti. Spesial hashtag momen yaitu hashtag glow up your lips. Call to actionnya beli sekarang. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, baik. Kita lanjutkan ke kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani. Nama saya Deva Irani. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari konten yang telah kami buat. Untuk format kontennya yaitu adalah single picture. Lalu untuk fungsi dan tujuannya list or sales generation. Selanjutnya untuk jenis kontennya itu adalah brand awareness atau diskon. Lalu untuk berikut adalah contoh konten yang telah kami buat. Selanjutnya adalah key message itu kita menggunakan hey Besti, bersihkan wajah kamu dengan bersih mengkilap dengan micellar water Emina ya. Untuk captionnya sendiri kami menggunakan hai Besti, siapa nih yang merasa masih kurang dengan hasil kerja face wash-nya? Tambahkan saja satu step lagi dengan micellar water brow cleanser, yaitu untuk double cleanser sebelum mengaplikasikan face wash agar kinerjanya lebih maksimal. Sekarang sudah tersedia loh di 9asia.id. Untuk hashtagnya kita menggunakan Emina, Beauty Besti, dan micellar water Emina. Untuk spesial hashtag promonya kita menggunakan kantong pelajar. Dan untuk call to action-nya itu beli sekarang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5 sudah mempresentasikan dengan yang terbaik ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya baik, tadi kita sudah bahas dari masing-masing hasil kerja kelompoknya. Tadi sudah cukup bagus ya. Salah satu contohnya tadi ada dari kelompok 4 di sini ya. Kita bisa lihat bahwa di dalam visualnya sudah mengandung AIDA ya di sini ya. Dari headline-nya, kemudian ada interest-nya. Berikut juga ada desire dan action-nya adalah beli sekarang. Diperkuat lagi dengan beberapa caption yang sudah mengandung AIDA tersebut. Dan konten yang lain juga sudah dominan ada mengandung AIDA-nya di dalam konten tersebut. Dan yang saya lihat mungkin karena waktu kita sangat terbatas, jadi rata-rata pakainya single picture semua. Nggak apa-apa. Tapi kalian sudah tahu juga bahwa di dalam format konsep konten pemasaran media sosial dengan konsep AIDA itu bisa menggunakan carousel maupun juga video. Oke, baik, kalau begitu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini silakan buka GCR-nya, buka refleksi pembelajaran kita hari ini, silakan langsung diisi saja refleksi dari pengalaman pembelajaran kita. Ya, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Ya, oke.
Oke, baik, luar biasa. Sekarang kita lanjut untuk mereview pembelajaran kita hari ini. Kira-kira tadi apa saja yang kita sudah pelajari? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan informasinya? Oke, silakan Revani. Kesimpulan pembelajaran proyek menerapkan pemasaran media sosial hari ini ialah dengan menggunakan konsep AIDA dalam konten pemasaran media sosial perlu memahami buyer persona yang menjadi target pasar agar konsep AIDA yang diterapkan dapat dengan lebih mudah serta dapat bekerja maksimal untuk meningkatkan penjualan. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Revani ya. Ya, betul ya. Jadi untuk membuat rencana konten media sosial dengan konsep AIDA berikut dengan desainnya, itu kita perlu memahami yang namanya buyer persona ya. Apa sih identitas daripada calon customer-nya atau audiensnya itu seperti apa. Jadi kita bisa mudah membuat dan merencanakan konten media sosial yang sesuai dengan konsep AIDA. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan Kila. Jadi langkah-langkah membuat desain Canva itu yang pertama, login akun Canva terlebih dahulu. Yang kedua adalah klik buat desain dan tentukan jenis konten yang ingin dibuat. Yang ketiga, pilih template sesuai yang diinginkan. Keempat, tambahkan foto dan teks. Yang kelima, pilih filter dan sesuaikan gambar. Lalu yang terakhir yaitu download dan bagikan ke orang. Oke, luar biasa Kila. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kila ya. Iya betul, tadi itu yang disampaikan Kila itu adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain konten pemasaran media sosial dengan menggunakan apa? Canva ya. Jadi cukup kita menggunakan Canva yang cukup mudah untuk kita bisa kerjakan. Oke, baik. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.12 yaitu adalah mendistribusikan iklan online. Kemudian kompetensi dasar 4.12 yaitu adalah mendistribusikan iklan online. Ya, baik. Untuk materi tersebut nanti akan saya sesuaikan dengan apa yang ada di industri. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebelum kita menutup, pastinya kita harus berdoa penutup dulu ya. Silakan Randy pimpin doa kita. Mari teman-teman, sebelum pelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa untuk saya. Ya baik, terima kasih Randy sudah menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Oke baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. SMK 9 Bisa luar biasa. Ya. Semoga video tersebut bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.